Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50, hari ke-50. Dihitung sejak bangkitnya Yesus dari kematian. Atau 10 hari sejak Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, pada hari Kamis yang lalu kita peringati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan ini adalah 10 hari kemudian kita peringati peristiwa Pentakosta. Sehingga hari ini sebenarnya kita sedang merayakan hari Pentakosta. Saudara-saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, hari Pentakosta selalu bicara Roh Kudus. Orang mengatakan hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Dalam sisi lain, orang juga mengatakan hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus melahirkan gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, secara keseluruhan dalam Alkitab, kalau kita bicara Roh Kudus, dalam hubungannya dengan kita, orang-orang yang percaya, saya melihat bisa dipahami dalam 3 bidang atau bagian. Yang pertama adalah kalau Roh Kudus itu dihubungkan antara kita dengan Tuhan, maka fungsi Roh Kudus adalah menolong kita untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi kalau ditinjau dari segi fungsi Roh Kudus untuk kita pribadi, maka Roh Kudus disebut sebagai penolong dan juga sebagai penghibur. Nah, itu khususnya bagi kita pribadi. Tapi hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal yang sering terlupakan oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan, bahwa Roh Kudus juga menolong kita untuk menjadi saksi. Jadi ini berhubungan dengan dunia di luar kita. Berhubungan dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Saya ajak kita melihat hal ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Sekali lagi, dan kamu akan menjadi saksiku. Dari ayat inilah, dari kalimat inilah, saya ambil tema perayaan Pentakosta hari ini, yaitu Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi. Sekali lagi, Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi. Saya ulangi ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, mengapa harus dimulai dari Yerusalem? Yerusalem adalah tempat di mana berita ini disampaikan. Tempat di mana perintah ini disampaikan. Tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sehingga Yerusalem itu adalah kota atau tempat di mana mereka menerima berita itu. Artinya apa? Mulai aja dari tempat di mana kamu ada. Kemudian melebar ke seluruh Yudea. Mulai dia secara geografis mulai beranjak sedikit. Walaupun orang mengatakan dalam ilmu misi, secara kebangsaan Yudea itu masihlah kelompok orang-orang Yahudi pada masa itu. Tapi ketika akhirnya bergerak ke Samaria, di sana sudah mulai terjadi percampuran bangsa-bangsa. Samaria dikenal dengan bangsa yang setengah Yahudi. Tapi bergerak terus dikatakan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi yang dimaksud mana? Daerah terjauh dari tempat di mana
perintah itu diberikan. Saudara-saudara, jadi kita coba pahami bahwa target dari Tuhan adalah menjangkau sampai ujung bumi. Tapi Tuhan memerlukan orang-orang yang mau menjadi saksi, yang mau memberitakan, yang mau menjadi alat Tuhan, yang bersedia untuk menyampaikan Injil itu sampai ke ujung bumi, saudara. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam teks Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul, sebab kitab Kisah Para Rasul itu diterima atau diakui sebagai sejarah pekerjaan misi, pekerjaan penginjilan di abad pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Karena di sana memang dalam Kisah Para Rasul dicatat bagaimana murid-murid bergerak dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota. Bahkan Rasul Paulus sampai ke Eropa. Benar-benar mereka bergerak sesuai dengan perintah ini. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada kuasa untuk menjadi saksi. Latar belakang dari peristiwa ini sebenarnya adalah, kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal 1, lihat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan. Ini hanya sesaat sebelum Yesus naik ke sorga. Murid-murid dan orang-orang yang berkumpul di situ, yang bertemu dengan Yesus terakhir kali sebelum Yesus naik ke sorga, masih mengajukan satu permohonan supaya Yesus nggak usah kembali ke sorga, tapi jadi raja aja di bumi. Mereka mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa dikatakan memulihkan? Karena waktu itu kerajaan Israel memang sedang porak-poranda, saudara. Beratus-ratus tahun. Porak-poranda. Saudara-saudara, sehingga mereka mulai merindukan, dalam konsep mereka adalah Mesiaslah yang punya kapasitas untuk memulihkan kerajaan Israel. Dan hari itu mereka merasa inilah dia Mesias yang sudah mengalahkan kematian. Sehingga dia sangat memenuhi syarat untuk menjadi raja bagi kita. Itulah sebab mereka ajukan permohonan itu. Saudara-saudara, jawab Yesus apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Jawaban Yesus sepertinya nggak nyambung. Karena apa? Pertanyaan mereka kan, Tuhan, maukah engkau? Harusnya jawabannya mau atau tidak mau, betul? Mau atau tidak? Tapi jawaban Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya apa? Secara tersirat kita pahami, Yesus mau, tak hanya masalah waktu, masalah masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Artinya apa? Ya, saya akan jadi Mesias, akan jadi raja di bumi, tetapi bukan saat ini. Bisa ditangkap, saudara? Nah, itu sebab Yesus mengatakan apa? Engkau tidak perlu mengetahui. Engkau tidak perlu mengetahui. Saudara-saudara, kalau belajar Alkitab secara keseluruhan, akhirnya memang nanti Yesus akan turun kembali ke bumi menjadi raja. Yang kita kenal dengan kerajaan damai sejahtera, kerajaan 1000 tahun damai. Tapi kapan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Saudara-saudara, dalam kondisi sekarang terlalu banyak spekulasi. Akhir zaman sudah dekat. Wah, COVID ini adalah ini dan sebagainya. Wah, terlalu banyak spekulasi. Ini sudah mulai penderitaan. Bahkan ada orang mulai memplesetin PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Mengatakan penderitaan dan sengsara besar-besaran. Wah, diplesetin. Kenapa?
Supaya agak matching dengan bahasa Alkitab, penderitaan besar-besaran, sengsara besar-besaran. Jadi saudara, menurut saya sangat dipaksakan. Orang-orang terlalu memaksakan diri mencoba cari tahu kapan Yesus akan menjadi raja. Pak Yesus katakan engkau nggak perlu tahu. Nah, saudara, kita abaikan penafsiran-penafsiran, tetapi kita fokus kembali ke sini. Tetapi Yesus mengatakan, sambil menunggu masa itu, makanya Yesus katakan begini, daripada kamu capek mencari tahu masa dan waktunya, lebih baik kamu fokus pada tanggung jawab kamu sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Itu apa? Menjadi saksi. Bisa ditangkap sekarang, saudara? Menjadi saksi aja. Menjadi saksi. Jadi kalau kamu ingin kerajaan sorga turun ke bumi, kerajaan damai sejahtera turun ke bumi, ya udah, kamu tugasmu adalah menjadi saksi. Artinya apa? Supaya lebih banyak orang yang menjadi bagian dari kerajaan itu. Bisa ditangkap, saudara? Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus mengatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, saya lompat ke ayat 12. Yesus menyuruh mereka menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa itu. Menerima kuasa itu. Yesus katakan, kamu tunggu di Yerusalem. Nah, yang terjadi pada masa itu adalah ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yaitu tempat dari mana Yesus naik ke sorga, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Artinya 1 hari perjalanan, saudara, menarik. Hanya seperjalanan sabat. Jalan kaki 1 hari penuh. Hanya, ini zaman dulu, saudara. Kalau saudara suruh jalan kaki sehari penuh, bukan hanya. Saudara karena, hah? Gimana, saudara? Tapi inilah beda orang dulu sama orang sekarang, saudara. Hanya 1 perjalanan sabat. Saudara-saudara, perhatikan. Hanya 1 perjalanan sabat jauh di Yerusalem. Jadi mereka kembali ke Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ini yang akhirnya dikenal dengan upper room. Jadi orang-orang sekarang ke Yerusalem atau kalau ke Israel sering diajak ke tempat ini. Yang katanya disitulah dulu mereka berkumpul. Katanya. Kita nggak pernah tahu apakah benar di situ. Tetapi nggak apa-apa. Anggaplah seperti itu, saudara. Karena kita juga nggak punya bukti-bukti apakah itu atau bukan. Tapi saudara-saudara, rata-rata orang kalau ke sana itu mau berdoa. Karena merasa di tempat inilah Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi murid-murid plus beberapa orang. Mereka di sana ngapain? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mereka ada di situ. Dari sejak Yesus naik ke sorga, selama 10 hari mereka ada di tempat itu. Ngapain? Bertekun dalam doa bersama-sama. Jadi saudara, kalau orang bertanya apa dasarnya kalangan karismatik Pantai Kosta buat ibadah doa selama 10 malam sejak kenaikan Yesus, ya ini. Bisa ditangkap, saudara? Ya ini. Jadi mereka berdoa bersama-sama, bertekun dalam doa bersama-sama. Nah, saudara-saudara, saya lompat ke pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta atau ketika tiba hari ke-50 atau atau hari yang ke-10 sejak kenaikan Yesus. Hari ke-50 sejak kebangkitan Yesus. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara lihat. Jadi kalau ditanya peristiwa Pentakosta apa yang terjadi, ini faktanya saudara. Ini faktanya. Ke tempat di mana mereka berkumpul itu, tiba-tiba apa? Nampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Siapa yang disebut mereka masing-masing? Orang yang tadi bertekun dalam doa di ruangan atas tadi. Bisa saudara dipahami? Lihat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi dari sinilah akhirnya kita mengenal istilah kepenuhan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apa maksudnya bahasa lain? Bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka sendiri. Yang mereka nggak paham, yang penting mereka ngomong dengan bahasa mereka nggak paham. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, kalau kita kembali kepada bagian ini, orang yang penuh Roh Kudus itu dalam peristiwa Pentakosta, dia berbicara jelas dengan bahasa-bahasa yang dia nggak ngerti. Tapi nanti kalau kita lihat orang lain mengerti, lihat. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, kenapa? Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa pendengar, saudara. Jadi rasul-rasul berbicara dalam bahasa pendengar. Saudara lihat, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Saudara-saudara, kemudian sampai 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata suara pada yang lain, apa artinya ini? Apa artinya? Nah, kemudian 13, tapi orang lain menyindir mereka dan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, ini hal yang menarik sebenarnya dalam peristiwa Pentakosta pada masa lalu. Ketika mereka penuh dengan Roh, mereka berbicara dengan bahasa nggak mereka ngerti. Tapi justru orang-orang sedang berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa. Mereka kaget. Loh, itu orang Galilea, kok dia tahu bahasa saya? Ya kan, iya kan dia juga tahu bahasa saya. Kok dia tahu bahasa saya? Kok tahu bahasa saya? Itu sesuai dengan bagaimana Roh memberikan kepada mereka. Karena itulah saudara, bahasa Roh itu yang ngomong sendiri nggak ngerti. Tapi Roh Kudus memakai bahasa yang dimengerti orang. Karena apa? Karena memang kembali saudara, dalam konteks ini kalau kita mau pahami, dalam Kisah Rasul 8 tadi, karena memang Roh Kudus sedang ingin menjadikan para rasul menjadi saksi. Sehingga Roh Kudus mengawali dengan peristiwa yang dahsyat ini. Untuk menarik perhatian orang banyak pada masa itu. Mereka tercengang-cengang. Kalau orang tercengang-cengang, kagum, berarti dia pengen tahu apa yang terjadi. Tapi ada komentar, oh mereka lagi mabuk. Mereka lagi mabuk. Saudara-saudara, ada yang menarik bagi saya begini. Mengapa sesungguhnya pada masa itu orang mengatakan, oh mereka lagi mabuk anggur. Saya hanya berpikir begini, apa orang mabuk tiba-tiba bisa bahasa yang lain ya? Kalau bisa saya juga pengen mabuk, saudara. Supaya saya bisa bahasa Mandarin. Gimana, saudara? Tapi ini, saudara, komentar orang-orang yang iseng, saudara. Inilah namanya hoax. Betul, saudara? Oh, langsung komentar. Kadang-kadang, saudara, dunia kita sama seperti masa lalu. Nggak ngerti tapi kasih pendapat. Nggak ngerti tapi kasih komentar.
makanya pada salah. Yang paling aneh lagi, justru orang percaya komentator yang nggak ngerti. Itu aneh. Tapi dari dulu memang itu udah sifat manusia ternyata. Terlalu cepat berkomentar. Nggak tahu tapi buat kesimpulan. Nggak tahu tapi kasih pendapat. Oh, mereka lagi mabuk anggur manis. Saya coba bandingkan saudara. Rasul Paulus pernah menggunakan istilah ini. Berarti istilah ini dekat dengan masyarakat. Atau barangkali apakah sejak saat ini akhirnya orang mulai mendefinisikan orang penuh roh dengan mabuk anggur? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5:18, Rasul Paulus mengatakan begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Paulus mengutip itu, mengutip pendapat-pendapat itu, dan mulai membandingkan dengan mengatakan, jangan mabuk anggur, tapi penuh dengan roh. Kalau saudara ingin bertanya, dari mana bedanya? Orang mabuk ngomong kita nggak ngerti. Orang penuh roh juga dia ngomong kita nggak ngerti. Di mana bedanya? Kalau saudara akan lihat nanti ayat 19 dan 20-21. Bedanya adalah dalam ibadah doa Jumat malam. Saya bahas ini saudara. Bedanya adalah kalau orang penuh roh dia memuliakan Allah. Kata-kata dia memuliakan Allah. Kalau orang mabuk pasti nggak memuliakan Allah saudara. Ya, kembali di sini saudara. Jadi sampai ke zaman Paulus, kemungkinan istilah ini digunakan orang untuk mengejek orang-orang yang penuh roh. Mabuk anggur, mabuk anggur. Akhirnya Paulus katakan apa? Jangan mabuk anggur, penuh roh. Bisa dipahami saudara? Saya ingin ajak saudara kembali kepada kisah Rasul pasal 1 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi saudara sekarang kita kembali apa yang Yesus katakan pada mereka, kamu harus jadi saksi kalau kamu penuh roh. Akhirnya terjadi saudara. Ketika mereka penuh roh, maka saatnya untuk menjadi saksi. Jadi tolong saudara-saudara khususnya yang akhirnya begitu bangga dengan penuh roh. Jangan hanya merasa roh itu hanya cukup untuk dirimu. Tapi buktikanlah kalau engkau penuh roh, engkau punya kuasa untuk menjadi saksi. Buktikanlah bahwa Roh Kudus akan menolong engkau untuk menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana. Saudara lihat, dalam Kisah pasal yang kedua 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Nah ini sekarang mereka mulai berani berdiri menjadi saksi. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, ia bersaksi kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi saudara menjadi saksi, jadi saksi betul ya. Rasul Paulus dan para rasul, lihat. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Petrus akhirnya mengatakan bahwa dulu Nabi Yoel pernah menyampaikan, pernah menubuatkan, dan inilah sebenarnya kegenapan dari nubuat itu. Apa itu? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini awal dari kesaksian Petrus. Ini awal, atau Petrus memulai kesaksiannya tentang Yesus Kristus dengan ini, bahwa peristiwa yang kamu lihat ini kan sudah dijanjikan melalui Nabi Yoel, dan inilah kegenapannya. Saudara-saudara, masih ingat khotbah saya pada minggu yang lalu tentang pekerjaan Roh Kudus dalam dunia? Minggu lalu, saudara,
kita coba belajar bahwa ada 3 yang Roh Kudus kerjakan dalam dunia. Yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Masih ingat, saudara? Nah, ini yang terjadi pada hari Pentakosta itu, saudara. Benar-benar terjadi. Seperti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 16 ini. Benar-benar, saudara. Karena itulah, untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, diperlukan orang yang bersedia menjadi saksi. Dan hanya orang yang bersedia menjadi saksi yang akan dipakai Tuhan dengan Roh Kudus. Saya ingat dulu, saudara, saya pernah dulu mengawali belajar menjadi hamba Tuhan itu di Jawa Tengah, di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Saya berkenalan dengan seorang anak muda di sana, tapi bukan orang gereja, saudara. Karena dia tahu saya suka main gitar, saya suka nyanyi. Satu ketika dia bilang sama saya, "Kamu kan orang Batak." "Iya." "Bisa nyanyi, bisa main gitar." "Iya." "Yuk ngamen yuk, pakai lagu-lagu gereja aja, supaya menjadi saksi. Supaya nanti orang dengar lagu gereja, datang ke gereja." Saya pikir ini orang bukan, ya dia ngakunya sih Kristen, tapi nggak pernah ke gereja gitu ya. Tapi ngajak saya untuk bersaksi di luar pakai lagu-lagu gereja. Saudara-saudara, tapi waktu itu saya pikir begini, aduh, bagaimana mungkin saya berteman dengan orang nggak pernah ke gereja dan hidupnya kacau ini menjadi saksi. Saya katakan, aduh enggak deh. Akhirnya saya nggak mau. Dia butuh saya nggak mau. Kenapa? Saya temani kamu aja. Tapi dia bilang sambil pegang kantongan, ngamen. Saya bilang, wah ini berarti mau gunakan lagu-lagu gereja untuk cari keuntungan. Saya katakan enggak. Saudara-saudara, tapi itulah saudara, itu hanya sedikit aja selingan, saya teringat aja. Tapi saudara kembali ke sini. Nah, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman, dan kemudian Roh Kudus juga memberi kuasa bagi orang untuk menjadi saksi. Jadi nyambung, saudara. Sehingga yang terjadi pada masa itu apa? Lihat. Yang pertama adalah Roh Kudus mulai menginsafkan dunia atau orang pada masa itu lewat kesaksian Petrus tentang adanya penghakiman. Lihat ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara lihat, kalau kita bicara akhir zaman, itu peristiwa yang sangat mengerikan, saudara. Makanya banyak orang takut akan akhir zaman. Karena ini baru sebagian tanda pada akhir zaman. Nah, makanya mereka diingatkan akan penghakiman dunia, akan penghukuman dunia. Tetapi sekaligus Petrus mengatakan di sana apa? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Artinya apa? Akan lepas dari semua ini. Karena itu saudara, saya ingin katakan pada saudara, saudara nggak usah takut mau apapun terjadi di dunia. Kalau memang itu akhir zaman sudah terjadi, Yesus mau datang, saudara akan diselamatkan dari peristiwa itu. Amin, saudara. Amin. Saya meyakini saudara, nggak usah takut, saudara tidak akan masuk masa tribulasi. Saudara akan bertemu dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Itu kata Alkitab. Nggak usah takut, saudara. Kalaupun terjadi aneh. Karena itu saudara, yang penting berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Jadi saudara kembali di sini. Yang pertama adalah Petrus ingatkan orang banyak tentang adanya penghakiman. Dan yang kedua, Petrus mulai ingatkan mereka akan kebenaran. Lihat ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, ini sebuah fakta, kebenaran. Orang yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Kristus sama dengan Mesias, Al-Masih, yang diurapi, yang diutus.
sebagai penyelamat. Kristus, Tuhan dan Kristus, Tuhan dan penyelamat, Tuhan dan juru selamat. Ini sebuah kebenaran. Jadi saudara-saudara, saudara gak boleh lagi untuk mengatakan atau gak boleh lagi pandang enteng kalau kita bicara tentang Yesus Kristus. Sebab setiap kita bicara Yesus Kristus, kita sedang bicara masalah kebenaran bahwa Dia adalah juru selamat. Bahwa Dia adalah juru selamat. Saudara-saudara, saya harus katakan dua hal yang sangat eksklusif dalam kekristenan adalah yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Itu sangat eksklusif bagi kita. Yang kedua, Yesus adalah Kristus. Artinya apa? Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau menolak dua hal ini, ya sudah. Tidak ada pengampunan, saudara. Nah, ini sebuah kebenaran. Ini sebuah fakta yang minggu lalu sudah saya jelaskan kepada kita panjang lebar tentang kebenaran ini. Nah, saudara-saudara, kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa. Nah, Rasul Petrus mulai mengatakan begini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Artinya apa? Insaf akan dosa. Insaf akan penghakiman, insaf akan kebenaran. Mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah. Bertobat artinya apa? Berpaling. Dalam bahasa Alkitab sebenarnya bertobat itu sama dengan berbalik arah. Katakanlah yang tadi saya menghadap ke sana, kalau saya bertobat berarti saya menghadap ke sini. Yang tadinya saya membelakangi Tuhan, sekarang jadi menghadap Tuhan. Yang tadinya saya menghadap dosa, sekarang membelakangi dosa. Itu arti bertobat. Artinya apa? Berpalinglah dari hidupmu yang lama. Bertobatlah dari hidup yang lama. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, nanti di kesempatan berikut barangkali kita dalam Bible Study bagus kalau kita bahas ini. Saudara lihat ya tahapannya, bertobatlah, kemudian memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada sebuah tahapan, saudara. Tapi saya ingin fokus, bertobatlah dan dibaptis. Baptis sebuah proklamasi, saudara, sebuah pembuktian kepada orang banyak. Karena itu rata-rata, saudara, kalau baptisan itu disaksikan oleh orang. Karena apa? Orang menjadi saksi bagaimana kita menyaksikan iman kita. Ini yang terjadi, saudara. Lihat ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kenapa perlu bertobat, saudara? Supaya kalau kita kembali kepada penghakiman tadi, supaya lepas dari penghukuman dan diselamatkan. Paham, saudara? Jadi sebenarnya kalau kita coba bersaksi pada orang, bukan supaya semakin banyak bilangan orang Kristen, bukan, saudara. Bukan semakin banyak anggota gereja, bukan. Tapi supaya lebih banyak orang diselamatkan. Amin, saudara? Amin. Karena itu, saudara, saya tidak terlalu risau misalnya kalau saya bersaksi pada seseorang, akhirnya dia bertobat dan diselamatkan, tapi nggak ke gereja sama kita, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting saya tahu pasti dia diselamatkan. Itu aja. Nggak ada masalah bagi saya. Saudara-saudara, karena memang ini yang harus terjadi. Lihat. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian. Kuasa menjadi saksi. Yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, orang-orang hasil akhirnya apa? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa enggak?
Jadi saudara, apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 yang kita renungkan dalam khotbah pada minggu lalu, bahwa pekerjaan Roh Kudus di dunia adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan kemudian Yesus katakan pada murid-murid, kalau kamu mau menjadi saksi, Roh Kudus akan menyertai kamu. Saudara, sudah terjadi adalah murid-murid pada masa itu sebenarnya sedang ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Sejak Yesus disalibkan, mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka dikejar oleh orang-orang pada masa itu. Mereka takut. Satu contoh, Petrus menghadapi seorang gadis pembantu aja, dia nggak berani. Dia menyangkal Yesus di depan seorang pembantu. Tapi lihat, ketika penuh Roh Kudus, ada kuasa menjadi saksi. Di depan ribuan orang, dia berani berdiri dan berbicara dengan berani. Karena apa? Roh Kudus, kuasa menjadi saksi. Amin, saudara? Amin. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau merasa dipenuhi Roh Kudus, jangan hanya engkau puas bahwa Roh Kudus menolong dan menghibur engkau. Jangan engkau hanya puas bahwa engkau bisa memuji, memuliakan Allah dengan bahasa yang engkau nggak ngerti. Tapi puaslah kalau Roh Kudus memakai engkau menjadi saksi bagi keluargamu, bagi teman-temanmu, bagi lingkungan di mana engkau ada. Tujuannya apa? Supaya mereka juga diinsafkan akan dosa mereka, diinsafkan akan kebenaran, diinsafkan akan penghakiman, sehingga mereka menjadi orang diselamatkan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari Pentakosta ini. Mari saudara renungkan sejenak kebenaran ini, Pentakosta. Turunnya Roh Kudus, kuasa untuk menjadi saksi. Kalau kepada murid-murid dikatakan mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagi saudara, mulai dari rumah di mana engkau tinggal. Jadilah saksi dalam rumahmu. Kemudian kepada lingkungan di sekitarmu. Akhirnya sampai kemana Tuhan membawa engkau. Jadilah saksi. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi daku dengan urapan baru. Katakan lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru.
Kudus adalah penghibur dan penolong. Roh Kudus akan menolong engkau berdoa kepada Bapa dengan doa yang tidak mampu terucapkan. Tapi satu hal yang gak boleh dilupakan, Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi. Coba lihat lingkungan di mana engkau ada, keluargamu. Apakah engkau yakin mereka sudah diselamatkan dari penghakiman yang kekal? Kalau mereka ada bersama dengan engkau, mintalah supaya Roh Kudus berikan engkau kuasa untuk bersaksi kepada mereka, sehingga mereka juga bertobat dan diselamatkan. Katakan, penuhiku, 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 penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Sekali lagi katakan, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami dengar firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk memahami bahwa sungguhnya Roh Kudus tidak hanya sebagai penolong dan penghibur bagi kami dalam kesusahan kami. Tidak hanya menolong kami untuk berdoa kepada Allah dan memuliakan Allah. Tapi hari ini yang terpenting yang kami dengar dari firman Allah, Roh Kudus juga berikan kami kuasa untuk menjadi saksi bagi sesama kami Tuhan. Berkatilah jemaat yang dengar firman ini Bapa. Berikan mereka kemampuan untuk menjadi saksi. Roh Kudus memenuhi kami bersama-sama. Sehingga Tuhan memakai kami. Lewat kesaksian kami, orang-orang yang di sekitar kami bertobat dan lepas dari penghakiman yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Berkati mereka dalam keseharian mereka. Berkati seisi rumah mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dari ancaman mara bahaya apapun Bapa. Pulihkan hubungan dalam setiap rumah tangga. Pulihkanlah hubungan istri dan suami, orang tua dan anak-anak. Biarlah terjadi rekonsiliasi pada masa-masa ini Bapa. Roh Kudus kiranya menyatukan setiap rumah tangga. Kami juga berdoa buat setiap bisnis, usaha, ekonomi yang sedang tersendat pada masa ini. Engkau buka jalan, pulihkan juga ya Tuhan. Ada banyak kendala yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami hanya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan bisnis jemaat-Mu. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, buka jalan baru bagi mereka ya Bapa. Buka jalan bagi mereka. Bagi mereka yang kesulitan makan dan minum, cukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negeri ini Bapak. Pulihkanlah bangsa dan negeri ini. Kalau pemerintah kami mencanangkan dalam waktu dekat akan ada sebuah perubahan. Bapak kami berdoa, kalaupun lockdown akan pelan-pelan secara perlahan akan dibuka. Tapi biar Tuhan jaga dan lindungi bangsa ini. Berikan kami kesadaran untuk saling menjaga sesama kami. Keselamatan bangsa ini kami serahkan pada Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah bahkan desa sekalipun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami dengan bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, mari buka hatimu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu.
dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun tidak akan menimpa engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun engkau kerjakan, baik hari ini, besok, sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita.